Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang salah satu model dari pembelajaran active learning, yakni namanya talking stick. Kalian tahu nggak sih talking stick itu apa? Kalau misalkan kita lihat ya dari segi katanya, talking, talk itu artinya bicara, dan stick itu artinya tongkat. Berarti kalau misalkan gabung, talking stick artinya tongkat bicara. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi talking stick ini bentuknya itu ketika tongkat itu berpindah dari satu orang ke orang lain, maka orang yang memegang tongkat itu dia mempunyai hak untuk bicara. Metode talking stick ini juga mempunyai beberapa tujuan, yang intinya tujuan itu adalah untuk memadirkan murid dalam berpikir dan memperoleh pengetahuan serta mengolahnya hingga murid itu benar-benar paham tentang materi pelajaran yang diajarkan. Selanjutnya adalah langkah-langkah menerapkan talking stick di kelas. Jadi itu ada beberapa langkah untuk menerapkan talking stick di kelas menurut Kauhak dan juga Agent. Yang pertama adalah membentukkan kelompok. Jadi guru itu membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Terus yang kedua adalah menyiapkan tongkat. Karena talking stick jadi bahannya itu harus stick tongkat. Kira-kira tongkatnya itu panjangnya kurang lebih 20 cm ya, atau mungkin bisa dikira-kira sendiri. Yang ketiga itu adalah penyampaian guru. Jadi sebelum permainan dimulai, guru itu menyampaikan materi yang diajarkan. Misal surah Al-Qadr. Jadi guru menyampaikan tentang surah Al-Qadr mengenai isi kandungannya, ayatnya, dan apa-apa. Kemudian yang keempat adalah pemberian tongkat. Jadi kan siswa itu kan sudah satu kelompok. Nah, di situ guru mulai memberikan tongkat. Misal guru mulai start dengan musik sambil dengerin musik. Nah, ketika musik itu berhenti dan tongkat itu sudah muter dan dipegang oleh salah satu anak, maka salah satu anak itu harus menjelaskan materi yang sudah dibacakan tadi. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari metode talking stick ini antara lain, kelebihannya adalah cocok digunakan untuk semua kelas dan semua tingkatan umur. Yang kedua adalah kelebihannya, yaitu adalah mampu menguji kesiapan siswa. Jadi kan otomatis kalau misalnya kita memberitahu, oh kita bakal kayak gini, yang pegang tongkat itu bakal dikasih pertanyaan, harus menjawab, harus menjelaskan apa yang sudah dia dipelajari. Otomatis kan siswa itu sebelum melakukan permainan model itu, maka siswa kan sudah belajar, sudah start terlebih dahulu. Terus yang ketiga adalah melatih keterampilan siswa dalam membaca dan memahami materi pelajaran dengan cepat, jelas, karena sudah start di awal. Jadi mereka dituntut untuk memahami materi menggunakan bahasanya sendiri dengan cepat. Yang keempat adalah mengajak siswa untuk terus siap dalam situasi apapun. Tapi selain kelebihan, talking stick ini juga memiliki kekurangan, diantaranya membuat siswa senam jantung alias deg-degan. Jadi takut kalau misalkan tongkatnya itu jatuh ke dia dan dia nggak bisa jawab. Kemudian yang kedua, siswa yang nggak siap bisa menjawab. Jadi justru bukan malah tenang tapi malah takut. Terus yang ketiga adalah membuat peserta tegang. Itu jelas. Karena kalau misalkan mereka nggak siap kan otomatis tegang juga. Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai metode talking stick. Sampai sini presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam bicara. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.